Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi, pengukuran, dan tes. Yang pertama, pengertian dari evaluasi. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran, sedang, rendah, tingginya. Yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dan kuantitas pada sesuatu. Yang ketiga adalah tes. Tes merupakan alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Pembelajaran membaca permulaan menyangkut pada kemampuan melafalkan huruf-huruf dan memahami informasi yang ada dalam bahan bacaan. Evaluasi pembelajaran membaca permulaan harus menggunakan teknik yang benar agar tujuan pembelajaran tercapai. Pembelajaran menulis evaluasi dapat dilakukan melalui dua macam cara, yakni tes maupun non-tes. Teknik tes maupun non-tes dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atau data tentang siswa yang dinilai. Maka dalam hal ini, guru harus menentukan kapan harus menggunakan tes dan kapan harus menggunakan non-tes. Prinsip evaluasi. Menurut Sujarno 2008-30, evaluasi terhadap hasil belajar setidaknya mencakup dua hal, yakni pencapaian peserta didik terhadap tujuan khusus dan terhadap tujuan umum pengajaran. Evaluasi hasil belajar dapat terlaksana jika menggunakan tiga prinsip dasar, yakni prinsip keseluruhan, prinsip berkesinambungan, dan prinsip objektivitas. Menurut Depdiknas 2007-4, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Menurut Wirya Arya dan kawan-kawan pada tahun 2192, prinsip-prinsip evaluasi antara lain kontinuitas penilaian dilakukan dengan terus-menerus, objektif mencerminkan kemajuan siswa yang sesungguhnya, menyeluruh dan berimbang penilaian mencerminkan penguasaan siswa terhadap pencapaian tujuan. Berencana dirancang sedemikian rupa agar jelas. Prinsip lainnya seperti 1. Objektif, sesuai dengan kemampuan siswa. 2. Kontinuitas, berkesinambungan. 3. Komprehensif, berkaitan dengan sikap nilai. 4. Praktis digunakan pendidik dan peserta didik. Yang kelima, akuntabilitas atau tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat evaluasi. Nah, syarat-syarat evaluasi, mengapa harus menggunakan syarat gitu kan? Jadi tentunya sebelum kita menilai sesuatu, hendaknya kita memiliki syarat-syarat tertentu agar nantinya ketika kita mengevaluasi, agar nantinya kita mendapatkan hasil yang valid, hasil yang nyata, agar kita terhindar dari kesalahan dalam menilai. Adapun syarat-syarat tertentu yang perlu kita terapkan dalam proses evaluasi ini adalah yang pertama, terpercaya, yaitu siapa saja yang memberikan nilai hasilnya tetap tidak berubah-ubah atau sahih, benar, memang benar adanya. Dan penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang telah diukur. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu objektivitas, setelah itu ekonomis. Nah, kenapa harus ekonomis ketika kita mengevaluasi gitu kan? Ekonomis itu artinya memang tidak perlu biaya, hemat waktu, hemat tenaga, misalnya seperti itu. Karena kalau kita mengevaluasi dengan cara yang mungkin ribet, riweh, maka itu akan membuang-buang waktu. Kemudian ada tarif kesukaran. Nah, selanjutnya yaitu tentang evaluasi proses. Evaluasi proses adalah suatu rangkaian dan kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk melihat
sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam proses belajar atau pengajaran yang dilaksanakan. Nah, perlu diketahui juga evaluasi ini sangat penting, perlu untuk peserta didik, juga perlu untuk bagi kita insya Allah bakal jadi calon pendidik. Nah, di sini juga ada tujuan dan fungsi evaluasi. Nah, tujuan memberikan evaluasi ini jadi nantinya peserta didik tahu sejauh mana keberhasilan mereka dalam memahami proses belajar, dalam memahami pengajaran yang diberikan oleh guru. Dan juga peserta didik juga tahu sejauh mana keberhasilan mereka dalam mengikuti pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. Kemudian di sini ada evaluasi membaca permulaan, yaitu bertujuan yang berkaitan dengan kemampuan melafalkan dan tujuan yang berkaitan dengan pemahaman. Kemudian di sini ada evaluasi menulis permulaan, bertujuan untuk memperoleh informasi kemampuan siswa dalam menulis. Menulis lambang-lambang, contohnya itu kayak huruf, tanda seru, tanda tanya, apakah setelah titik itu harus huruf besar. Jadi itu kita perlu evaluasi juga, mereka berhasil apa enggak dalam mengikuti proses pembelajaran di menulis di kelas rendah. Evaluasi memberikan permulaan bertujuan yang berkaitan dengan kemampuan melafalkan dan tujuan yang berkaitan dengan pemahaman. Evaluasi menulis permulaan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menuliskan lambang-lambang dalam suatu kalimat sesuai dengan ejaan. Tujuan dalam evaluasi pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. 2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang atau topik tertentu. Yang keempat, untuk menentukan kelayakan siswa tersebut naik kelas atau tidak. Yang kelima, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Adapun evaluasi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi normatif, yaitu untuk perbaikan sistem pembelajaran. Yang kedua, fungsi diagnostik, yaitu untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, itu fungsi sumatif, untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, ada fungsi penempatan, untuk lompatan agar peserta pendidikan mengikuti pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Berikut merupakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu evaluasi merupakan proses penentuan nilai suatu objek tertentu di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran, yaitu sedang, rendah, dan tinggi. Syarat evaluasi. Sebuah instrumen evaluasi hasil belajar memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Terpercaya, 2. Objektivitas, 3. Ekonomis, 4. Tarif kesukaran. Dan tujuan dari evaluasi pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah yaitu 1. Untuk mengetahui tujuan pengajaran yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk memberikan objektivitas pengamatan kita terhadap perilaku hasil belajar siswa dalam bidang tertentu. Yang ketiga, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.